Hai Nutriers out there, selamat datang di NutriPort Podcast yang akan membahas soal pros and cons on food and nutrition trends bersama aku Desvianti Ramdana. Nah, kali ini kita bakal ngobrol bareng salah satu alumni ilmu gizi Unhas nih, Kak Syafira Sahlas. Halo Kak Fira. Hai Kak Desvi. Oke Kak Fira, kali ini kita akan ngobrolin salah satu topik gizi dan kesehatan yang pasti familiar sih bagi kita, yaitu sarapan. Nah, ada pro dan kontra nih tentang sarapan. Ada yang menganggap kalau sarapan itu penting, tapi ada juga yang merasa sarapan itu nggak terlalu penting. Jadi sebenarnya sarapan itu penting nggak sih, Kak Fira? Oke Kak Desvi, sebenarnya sarapan itu penting. Kenapa? Salah satu petunjuknya ada pada namanya. Dalam bahasa Inggris kan sarapan itu disebut dengan breakfast, yang terdiri dari kata break yang artinya mengakhiri, dan fast yang artinya puasa. Nah, artinya kita disarankan untuk makan pada pagi hari untuk mengakhiri puasa sepanjang malam. Karena energi kita sendiri banyak digunakan di malam hari untuk pertumbuhan. Jadi perlu untuk merecharger atau mengisi kembali energi lah istilahnya dengan sarapan. Agar kita bisa mendapatkan energi yang cukup untuk memulai hari. Oh gitu, Kak. Ternyata sarapan itu emang penting ya. Terus apa aja sih, Kak, manfaat dari sarapan? Sarapan yang sehat sebenarnya bisa memberikan banyak manfaat. Seperti tadi, bisa membuat kita lebih berenergi di pagi hari. Dan juga bisa memenuhi zat gizi penting yang dibutuhkan tubuh untuk menjalankan fungsinya dengan baik. Kalau energi dan zat gizi yang kita butuhkan tercukupi, pasti kita jadi lebih bersemangat untuk beraktivitas dan bisa meningkatkan konsentrasi serta fokus kita juga, terutama untuk aktivitas yang cukup menguras pikiran, seperti bekerja atau belajar misalnya. Wah, iya ya, Kak. Karena memang aktivitas yang melibatkan otak untuk berpikir itu butuh energi yang lebih banyak kan? Iya, betul sekali Kak Desvi. Oh iya, selain itu juga, sarapan sebenarnya bisa membantu mengatur nafsu makan sepanjang hari dan menghindarkan kita dari rasa lapar berlebihan nantinya. Jadi, dengan sarapan, kita juga bisa menjaga berat badan. Oh, berarti kalau takut berat badan naik, justru harusnya sarapan ya, Kak? Soalnya biasanya ada yang nggak mau sarapan karena takut berat badannya naik. Kalau itu sebenarnya tergantung lagi sarapannya yang kayak gimana. Kalau sarapannya makan makanan cepat saji, yang tinggi lemak dan gula, ya kemungkinan justru bikin berat badan naik. Jadi sebaiknya sarapan itu harus seimbang dan tidak boleh berlebihan. Oh gitu ya, Kak. Iya, tapi memang sih kalau tidak sarapan sama sekali, cenderung membuat kita itu rasanya lebih lapar saat makan siangnya. Nah, sinyal lapar itu yang membuat otak kita berpikir untuk makan dengan porsi yang lebih banyak, seolah mengganti asupan yang seharusnya terpenuhi saat kita sarapan. Oh, kayak istilah brunch itu ya, Kak? Breakfast dan lunch digabung. Nah, iya, kebiasaan brunch itu sebenarnya bisa membuat kita makan dalam porsi yang lebih banyak atau berlebihan, sehingga menyebabkan berat badan malah menjadi naik. Oke. Terus, Kak, selain kenaikan berat badan nih, apalagi sih dampak yang bisa timbul dari kebiasaan tidak sarapan? Kebiasaan melewatkan sarapan bisa membuat kita kekurangan energi yang dibutuhkan oleh tubuh, serta dapat menyebabkan penurunan konsentrasi dan mood menjadi buruk, sehingga produktivitas kita juga bisa terganggu. Jadinya kurang semangat, lemes, atau sulit fokus. Oke, tapi Kak, beberapa orang yang menganggap sarapan itu tidak terlalu penting, biasanya merasa kalau tidak ada dampak atau efek yang signifikan nih dari tidak sarapan. Nah, gimana tanggapan Kak Fira terkait anggapan tersebut? Nah, kalau yang seperti itu sebenarnya kembali lagi ke kondisi tubuh masing-masing. Karena kan setiap orang itu pasti punya daya tahan tubuh yang berbeda-beda. Tapi kebiasaan tidak sarapan itu sebenarnya bisa menimbulkan efek dalam jangka panjang. Seperti bisa meningkatkan resiko terjadinya diabetes tipe 2. Karena seperti yang udah aku jelaskan tadi nih, ketika tidak sarapan, kemungkinan kita akan makan lebih banyak saat makan siang hari. Sehingga bisa mengganggu metabolisme dan menyebabkan ketidakseimbangan gula darah. Selain itu, kebiasaan melewatkan sarapan juga bisa menjadi penyebab anemia secara tidak langsung, karena kekurangan asupan zat besi, asam folat, dan vitamin B12 yang menghambat penyerapan zat besi serta dapat mempengaruhi pola makan yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan nutrisi. Oke, jadi jelas ya kalau kebiasaan tidak sarapan memiliki dampak yang signifikan. Kemudian Kak, tadi sempat dimention kalau sarapan itu harus seimbang. Maksudnya seimbang itu gimana tuh Kak? Sarapan yang seimbang itu yang isinya merupakan kombinasi seimbang antara karbohidrat kompleks, protein, lemak sehat, dan serat. Jadi ada makanan pokoknya seperti nasi atau roti.
Kemudian ada lauk sumber protein dan lemak seperti telur, daging, atau kacang-kacangan. Kemudian juga dilengkapi dengan buah dan sayur sebagai sumber seratnya. Nah, sarapan seimbang ini tentunya tidak berlebihan dan juga bisa disesuaikan dengan kebutuhan setiap orang. Oh, berarti seimbang itu lengkap ya, Kak? Bukan cuman banyak karbo sama lauk sumber proteinnya aja. Iya, betul sekali Kak Desvi. Oke, terus nih Kak, kan ada beberapa orang yang males sarapan karena katanya kalau pagi itu selalu buru-buru, jadi nggak sempet buat bikin sarapan. Terus ada juga yang kalau sarapan malah sakit perut atau mulus gitu. Dan ada juga yang katanya kalau habis sarapan justru jadi ngantuk. Nah, itu gimana tuh Kak? Ada nggak sih cara untuk mengatasi hal tersebut? Atau mungkin ada tips menu sarapan yang cocok untuk kondisi seperti itu Kak? Oke, untuk yang sering buru-buru kalau pagi, bisa coba cara yang lagi tren nih, yaitu membuat meal prep atau menyiapkan bahan makanan dari malam dan paginya tinggal dimasak. Jadi bisa lebih mengefisienkan waktu. Atau bisa juga nih buat menu sarapan yang simple, misalnya kayak roti ditambah telur dan sayuran kayak tomat, timun, dan selada misal. Atau bisa juga nih buat oats atau sereal dengan potongan buah segar, misalnya seperti pisang, terus kita tambahkan madu dan juga bisa kita tambahkan kacang-kacangan, seperti kacang tanah, kacang mete, atau almond. Untuk yang sering sakit perut atau mengantuk setelah sarapan, sebenarnya itu bisa saja terjadi karena porsi sarapannya yang terlalu banyak atau jenis makanannya yang terlalu tinggi gula dan lemak. Jadi, sebaiknya jangan makan terlalu banyak saat sarapan dan hindari jenis makanan yang tinggi gula dan lemak, seperti makanan siap saji atau junk food. Dan bisa diganti dengan menu sarapan seimbang, seperti menu yang udah aku sebutkan nih sebelumnya. Wah, tips yang sangat menarik ya. Bisa dicoba untuk diterapin nih Nutriers. Oke Kak, terakhir nih, mungkin ada saran atau pesan yang ingin disampaikan untuk yang lagi dengerin kita? Silakan Kak Vira. Oke, aku pengen nyampein bahwa sarapan adalah kesempatan untuk memberikan tubuh kita energi dan zat gizi yang dibutuhkan untuk memulai hari. Jadi, sebaiknya usahakan untuk tetap sarapan walaupun sesibuk apapun. Kalau tidak bisa membuat makanan sendiri di rumah, maka bisa membeli sarapan di luar. Tetapi pastikan kembali menu sarapannya itu tetap seimbang. Kemudian, sesuaikan juga nih sarapan dengan preferensi serta kondisi kita. Dan sebaiknya tidak berlebihan. Wah, pembahasan kita kali ini seru banget dan insightful ya. Nah, beberapa hal yang aku highlight di sini yaitu sarapan penting untuk menyediakan energi, zat gizi, dan mendukung kinerja tubuh dan kesehatan. Di sisi lain, melewatkan sarapan dapat membawa dampak negatif bagi tubuh kita. Karena itu, sarapan sebaiknya dianggap sebagai kebiasaan yang penting untuk mendukung kesejahteraan dan produktivitas kita sepanjang hari. Kemudian sarapan yang baik itu merupakan kombinasi seimbang antara karbohidrat, protein, lemak, dan serat, serta bisa disesuaikan dengan kondisi kita dan tidak berlebihan. Baik, sampai sini dulu nih podcast kita kali ini. Terima kasih banyak untuk Kak Vira udah mau sharing pengetahuan yang sangat bermanfaat pastinya. Iya, terima kasih juga Kak Desvi. Iya, terima kasih juga nih untuk yang udah setia mendengarkan hingga akhir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye Nutriers!